Stres itu dapat terjadi dengan banyak hal. Yang pertama, stres bisa adalah serangan setan. Dan kalau serangan setan, lawan dia dengan iman yang teguh, maka dia akan lari. Tapi stres juga bisa terjadi karena kita buka celah, saudara. Ya kan? Kalau kita mengabdi kepada dua Tuhan, kita melayani, tapi kita juga hidup dalam dosa. Akhirnya kita hidup dalam kepalsuan demi kepalsuan. Itu yang menjadikan kita stres, saudara. Karena pada dasarnya, Alkitab sudah bilang, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Pilih kepada siapa kamu mau beribadah. Kata Alkitab jelas, saudara. Yang ketiga, stres bisa terjadi karena terlalu baperan gitu. Apa-apa dipikirin gitu, ya kan. Dan yang keempat, stres juga bisa terjadi karena competition gitu. Karena kita berkompetisi gitu. Dan akhirnya stres sendiri gitu, ya kan. Dan selanjutnya kenapa kita stres? Karena kita take too much. Alkitab bilang kesusahan sehari cukup untuk sehari, ya kan. We put too many in our spoon. Kita masukkan terlalu banyak ke sendok kita, ya kan. Kita udah gak tahan lagi gitu, ya kan. Dan selanjutnya kenapa orang bisa stres, ya kan. Jawabannya sangat-sangat sederhana. Meskipun orang stres gak pernah mau terima, ya kan. Karena ada jarak ada jarak dengan Tuhan, ya kan. Artinya gini, Daud sendiri bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Saya ngerti orang stres akan marah kalau kita bilang bahwa salah satu ciri kenapa orang bisa stres karena dia jauh dari Tuhan, iya kan. Dan pasti akan berkata, no, kami dekat dengan Tuhan, Saudara bengkas dalam Tuhan. Kalau orang dekat sama Tuhan bisa stres, maka saya kasih tahu Alkitab itu salah. Daud bilang apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi sekali lagi saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara sekalian, jangan kecil hati, jangan pernah bilang, kok bisa ya orang udah dekat sama Tuhan stres. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, somehow, somewhere, saya tidak akan pernah menghakimi siapapun. Tapi kalau seorang dekat dengan Tuhan bisa stres, maka Alkitab salah. Yesus bilang apa? Mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Ingat, stres tidak bisa diselesaikan hanya oleh psikiater dan psikolog. Psikiater dan psikolog hanya memberi jalannya, saudara, iya kan. Tapi stres hanya bisa diselesaikan yang pertama oleh Tuhan Yesus, yang kedua oleh iman kita sendiri, iya kan. Selama kita masih bilang, wah saya stres, dia tidak akan pernah bisa sembuh. Tapi kalau dia bilang, oleh pilur Yesus saya disembuhkan, oleh kuasa Tuhan saya dilepaskan, maka dia akan terima. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi saya ulangi, jangan percaya. Saya ulangi sekali lagi, jangan percaya kalau ada orang bilang, saya dekat sama Tuhan tapi saya stres. Tidak mungkin. Orang melayani Tuhan bisa stres? Gak bisa. Orang yang berdoa bisa stres? Gak bisa. Orang yang penuh Roh Kudus bisa stres? Gak bisa. Tapi orang yang dekat sama Tuhan tidak akan pernah bisa stres. Karena sekali lagi saya ulangi, kalau orang dekat sama Tuhan lalu dia stres, maka Alkitab itu keliru, Alkitab itu salah, Alkitab harus kita buang. Karena apa? Ada dua hal besar dalam Alkitab. Yang pertama, Yesus Kristus sendiri bilang, ya kan, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku beri kelegaan kepadamu, iya kan. Berarti kalau orang udah dekat Yesus lalu masih bisa stres, Yesus salah dong, iya kan. Yesus gak pernah salah, yang salah lu, saudara, iya kan. Jadi sorry, saya cinta orang-orang stres. Saya tahu apa artinya perjuangan orang-orang depresi karena I was there, iya kan. Saya pernah punya penyakit saraf otak, saudara, di mana saya harus benturkan kepala saya ke tembok dan lain-lain, saudara. Tapi saya hanya tidak mau beri kesempatan untuk iblis menjajah hidup saya. Saya harus minum obat penenang dan lain-lain. Pada saat saya usia 8 tahun, 9 tahun, saudara, ya kan, I can get so violent in those years, saudara. Di tahun-tahun umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, kakak kandung saya bacok, ya kan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, ada banyak hal yang saya buat karena gangguan pikiran. Jadi itu bukan sekadar mental, saudara, itu udah menuju ke arah yang gak beres di otaknya, saudara, ya kan. Jadi kalau sekarang disebutnya ODGJ gitu, orang dengan gangguan jiwa, saudara, ya kan. Tapi Tuhan bisa menyembuhkan sempurna. Jadi sekali lagi saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara, kalau ada diksi-diksi atau terminologi untuk berkata bahwa orang dekat Tuhan bisa stres, saya akan sangat menentangnya. Dan saya akan bilang bahwa itu
membuktikan bahwa Alkitab itu salah. Karena dua hal dalam Alkitab. Yang pertama, Yesus bilang, mari kamu yang letih lesu dan beban berat, I will give you rest. Aku akan memberi kelegaan kepada kamu. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, jelas. Lalu yang kedua, Daud bilang apa? Hanya dekat Tuhan saja aku tenang, ya kan? Loh, kalau orang udah dekat Tuhan lalu nggak tenang, ya kan? Lalu pertanyaan saya, berarti Alkitab nggak benar dong? Itu hanya untuk Daud, bukan untuk semua. No, berlaku untuk semua, saudara, ya kan? Tapi saya tidak akan menghakimi dan bilang, oh orang stres tidak dekat Tuhan. Tetapi yang saya mau ingatkan, mungkin dia dekat Tuhan, tapi dia dekat juga dengan hal yang lain. Artinya, Yesus kan bilang apa? Kalau kamu mencintai aku, kamu harus meninggalkan segala sesuatunya dan ikut aku. Artinya, bukan berarti kita nggak boleh kerja, kita nggak boleh menikmati kesenangan kita, bukan itu, ya kan? Tetapi jangan sampai ada yang di atas Kristus. Coba saudara pelajari, semua saudara yang hari ini sedang bilang bahwa saya dekat Tuhan tapi saya stres, saya akan ajak saudara ngomong jujur sama diri saudara sendiri. Come on, jangan bikin diksi-diksi hanya untuk membenarkan diri saudara, tapi tanpa saudara sadari akhirnya saudara membenarkan. No, saya tetap percaya Alkitab itu firman Allah. Sekali lagi saya cinta setiap saudara yang sedang depression, dan saya mendoakan saudara, saya support saudara, dan saya tetap bagikan firman Tuhan buat setiap saudara. Tetapi orang depression, yang pertama harus back to God. Orang depression harus dekat sama Tuhan. Sudah, jangan pusing dengan, oh ini dosa saya apa. Jangan biarkan terus sibuk dengan kesalahan saudara, masa lalu saudara, tapi jujur dekat sama Tuhan. Lalu yang kedua, orang depresi harus diam dan biarkan dia dididik, biarkan dia dikendalikan, biarkan dia diatur. Kenapa? Karena seorang sakit tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Seorang sakit butuh diarahkan dalam terang Tuhan. Orang sakit butuh pengarahan, bukan orang sakit yang perlu ngajarin orang, tapi orang sakit perlu diarahkan untuk mengalami kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, orang depression harus mulai bangkit dengan iman. Mulai dengan perkataan, saya tahu Tuhan Yesus tolong saya sembuh oleh kuasa Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan ketenangan. Daud bilang apa? Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan dalam batinku? Berharaplah kepada Tuhan dan jangan lupakan segala kebaikannya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, yang pertama, orang depression harus dekat sama Tuhan. Lalu yang kedua, orang depression, dia harus duduk dan diam, dengar, diarahkan saudara, ya kan, untuk mendapat pengobatan yang terbaik. Lalu yang ketiga, orang depression harus bangkit dengan iman. Dan untuk jembatannya, ya kan, kadangkala perlu orang-orang profesional untuk mengarahkannya. Dan jangan pernah cari orang profesional yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Karena saudara, apalagi hamba Tuhan, apalagi saudara adalah orang rohani, pastikan diarahkan pada alur yang sama, saudara, ya kan? Karena yang namanya psikologi, yang namanya psikiatri itu alirannya banyak, saudara. Yang anti Tuhan juga ada, ya kan? Yang kalau diarahkan ke psikiatri bisa aja bilang, oh ya kalau kamu mau merokok asal jangan terlalu parah ya silahkan. Kalau kamu ke alkohol asal jangan terlalu parah ya silahkan, ya kan. Kalau kamu merasa kamu seorang homoseksual dan lesbian, lalu kamu rasa kamu stres atau depression ya gara-gara kamu ke gereja, lalu gereja bilang bahwa homoseks dan lesbian itu masuk neraka, berarti orang-orang gereja telah membuat kamu menjadi depression. Kamu bisa put aside ke gereja sementara ini, ya kan. Kamu cari gereja yang bisa menerima keberadaan lesbian dan homoseks, dan kalau kamu rasa bahwa itu melepaskan kamu, ya silahkan. Wow, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini bahayanya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya akan tegas dengan hal seperti ini karena saya seorang hamba Tuhan dan saya tidak mau mengarahkan saudara pada hal-hal yang sesat, saudara. Saya nggak mau mengarahkan saudara pada hal-hal yang akan merusak hidup saudara sekalian. Saya cinta saudara, saya mengasihi saudara. Dari tahun 1984, saya selalu bilang 21 Juli 1984 itu pertama kali saya khotbah, dan sampai hari ini saya khotbah bukan hanya untuk menyampaikan ide-ide yang saya rasa itu baik, tapi saya khotbah hanya untuk menolong orang, membawa orang lain pada kemuliaan Tuhan dan merampas orang dari neraka. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tidak akan mengajar saudara hal-hal yang akan menyengsarakan saudara. Jadi mungkin kata-kata saya kadang-kala keras, mungkin kadang-kala pengajaran saya nggak mau diterima, silahkan. Tetapi
nothing but the truth. Saya hanya akan bicara kebenaran. Sekali lagi, orang-orang stres, orang-orang depression, yang pertama, dia butuh mendekat kepada Tuhan. Nggak usah didebat, lalu bilang, oh berarti saya jauh. No. Mendekat pada Tuhan. Mendekat pada Tuhan. Karena firman Tuhan bilang begitu. Dan saya lebih percaya firman Tuhan daripada pandangan siapapun. Lalu yang kedua, orang-orang yang depression, dia harus duduk dan diam. Dia harus duduk dan diam, dia harus dibimbing, dia harus diarahkan. Bukan dia bimbing, bukan diarahkan. Bukan dia minta A, I, U, E, O gitu. Tapi dia diam, dididik, diarahkan. Karena apa? Karena orang sakit perlu dituntun, orang sakit perlu obat, orang sakit perlu bimbingan. Bukan orang sakit yang ngatur kiri kanan. Itu akan membuat dia tambah parah depressionnya, saudara, ya kan? Dan yang ketiga, orang depression, dia butuh iman, saudara, ya kan? Dia bukan butuh ngomong terus, nyerang sana, nyerang sini. Karena biasanya orang depression ujung-ujungnya si ini salah, si itu salah, pendeta salah, orang tua salah, saudara-saudara saya semua nggak mau ngerti. Itu ciri orang depression, saudara. Tanda bahwa saudara depression, saudara nggak bisa terima orang di sekitar saudara. Artinya saudara depres, gitu. Saudara oppress, saudara terikat dan terbelenggu, saudara. Nah, kapan kita mau keluar dari situ? Ketika kita mau diarahkan, ketika mau dibimbing. Dan kemudian orang depression, dia butuh iman. Dia butuh ngomong sama dirinya, hai jiwaku. Dia bukan butuh ngomong ke orang, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Kalau semua orang mengerti, dia tambah depres karena dia diperlakukan seperti orang gila. Udahlah, iyain aja lah, dia memang depression, mau diapain gitu. Tapi orang depression harus diam, bangkitkan imannya, ngomong sama dirinya, hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan, jangan lupakan kebaikannya. Wow, haleluya. Nah, karena itu untuk ketiga hal ini, kadang-kadang dia butuh diarahkan oleh profesional. Tapi profesional yang berhubungan dengan firman Tuhan, maka dia akan sungguh-sungguh menerima kelegaan. Nah, itu pandangan saya tentang stress and depression. Dan saya harap program Kamu Hebat ini, kalau ada yang sedang menghadapi depresi, ingat, saudara tidak sendiri. Dan Yesus sedang memandang kepadamu dan berkata, I am your Alpha and Omega. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku mengerti segala sesuatunya. Kenapa? Karena di Taman Getsemani, Yesus pernah bergumul dalam keadaan stres. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tetapi apa yang terjadi? Ini yang dia ngomong. Biar bukan kehendakku, melainkan kehendak mulai terjadi. Wow, saudaraku, ketika kita bisa melepaskan ego kita, makanya kenapa orang depression, karena egonya terlalu tinggi. Makanya orang depression maunya didengar, maunya begini, maunya kebanyakan. Tapi waktu Yesus menghadapi tekanan di Taman Getsemani, sampai keringatnya bercucuran, bercampur dengan darah, ini yang dia kalahkan depression itu. Dia bilang apa? Biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak mulai terjadi. Jadi jelas ya, yang pertama dia mendekat kepada Bapaknya. Dia tinggalkan semua, dia pergi untuk apa? Berdoa. Jadi orang depression, dia perlu berdoa. Jangan bilang, oh jadi kalau saya depression berarti saya nggak pernah berdoa. Dia perlu berdoa lebih sungguh-sungguh lagi. Dia perlu berdoa. Orang depression butuh berdoa. Orang sukses saya butuh berdoa. Orang diberkati aja butuh berdoa. Apalagi orang depression. Iya kan, orang depression yang bilang, oh sekarang udah cukup berdoa. Artinya dia tidak pernah berdoa. Kenapa? Karena dia merasa tersinggung. Nah, orang yang merasa tersinggung, kan kalau suami nggak pernah selingkuh, kamu selingkuh ya, dia ketawa-ketawa aja, cek aja gitu ya kan. Tapi kalau selingkuh, kamu selingkuh, apa selingkuh? Jadi kalau orang marah ketika ditegur sesuatu, itu artinya benar, ya kan. Orang depression itu butuh berdoa. Enggak, kita udah banyak berdoa. Itu artinya dia nggak pernah berdoa. Makanya dia tersinggung, saudara. Simpel aja kok gitu ya kan. Orang depression itu butuh dekat sama Tuhan. Oh, saya nggak dekat sama Tuhan. Itu artinya dia memang nggak dekat sama Tuhan. Makanya tersinggung, saudara. Simpel aja kok gitu. Jadi orang depression, kita belajar dari Yesus. Dia dekat dengan Bapaknya. Dia berdoa. Ya kan. Artinya apa? Orang depression butuh dekat sama Tuhan. Dan yang kedua, orang depression diam. Meskipun murid-muridnya tidur, saudara, Yesus cuma bilang, berjaga-jaga 1 jam dengan aku. Roma yang penurut tapi daging lemah, ya kan? Dia nggak bilang, kamu saya lagi sengsara, saya lagi enggak. Dia nggak nyerang siapapun, ya kan? Kenapa? Karena dia mau dengar tuntunan Bapa. Dia mau diarahkan oleh Bapa, ya kan? Dia mau masuk pada jalan-jalan Bapa. Dan selanjutnya dia ngomong sama dirinya sendiri, ya kan? Apa yang dia ngomong sama dirinya? Biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak mulai terjadi. Kenapa orang depression? Karena my will
my will. Selama sudah sibuk dengan saya maunya begini, saya maunya begini, saya maunya begini, sudah mau minum obat apa saja, sudah mau pergi ke psikiater apa saja, siapa saja, sudah mau ke psikolog siapa saja, sudah tidak akan pernah bisa berubah. Kenapa? Kebanyakan mau ngomong, kebanyakan mau ngatur, kebanyakan mau ngarahin semuanya. Engkau nggak mau diam. Artinya apa? Engkau nggak mau sembuh. Engkau cuma mau dimengerti oleh orang lain. Tapi hari ini saya berdoa buat saudara-saudara yang sedang mengalami depression. Jalan satu-satunya mendekat kepada Tuhan. Jalan satu-satunya mendekat kepada Tuhan. Makin banyak obat yang sudah minum, makin kepukul di otak saudara. I was there. Saya di sana. Saya di sana. Saya di sana. Saya di usia saya 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Saya mulai minum obat dari 150 miligram per hari sampai 500 miligram per hari 2 kali, saudara. 2 kali 3. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dosis saya waktu itu sudah sangat berat. Dosis saya sudah sangat berat. Sehingga waktu saya SMP, saya tangannya patah. Saya mesti bius. Itu susah sekali dibiusnya. Sampai dokternya bilang, hati-hati bu, jangan-jangan ibu ini walaupun masih SMP udah pakai narkoba. Dan zaman itu siapa yang pakai narkoba? Jarang sekali. Tetapi akhirnya mama saya bilang, oh tidak, dia minum obat ini untuk sarafnya. Lalu kemudian dokter, oh that's why. Itu sangat berat untuk anak seusia itu. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, obat gak bisa tolong, tapi Tuhan Yesus bisa tolong. Haleluya. Saya tidak bilang saudara gak boleh minum obat, tapi saya mau bilang jangan bergantung sama obat. Ya kan? Jangan bergantung sama obat, tetapi Yesus adalah sumber keselamatan, kesembuhan, dan mujizat kita. Haleluya.